kelompok 6 akan membuktikan silaba dalam bahasa Indonesia. Dan mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Yula Hidayatin dengan NIM 2350337 sebagai moderator dan presentator kedua. Dan rekan saya Siti Nurmadila dengan NIM 2350348 sebagai presentator ketiga. Dengan saya Wiriawan Azaria Denita dengan NIM 2350346 dengan jadi presentator pertama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke presentator yang pertama, dipersilahkan. Ya, di sini ada pengertian metode. Metode adalah cara atau yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Metode juga itu diartikan sebagai rencana keseluruhan penyajian bahan bahasa secara rapi dan tertib yang tidak ada bagian-bagiannya yang berkontradiksi dan kesemuanya berdasarkan pendekatan terpilih. Dan di sini juga ada pengertian silaba. Metode silaba merupakan metode suku kata yang menyajikan suatu kata ke dalam beberapa suku agar siswa dapat membacanya. Metode silaba dituliskan pertama kali oleh Tarigan J. DKK pada tahun 1997. Metode silaba menurut Tarigan dalam Hidayat halaman 41 terbit 2014 adalah proses pembelajaran membaca permulaan yang diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ceco, dan seterusnya. Selanjutnya, suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan ke presentator kedua. Silakan. Baik, selanjutnya di sini ada langkah-langkah metode silaba. Nah, yang pertama itu ada tahap pertama. Tahap pertama itu ada pengenalan suku kata menjadi kata. Nah, sebelum masuk ke rangkaian kata, di sini ada pengenalan kata terlebih dahulu, yaitu babi, bu, bebo, caci, ceco, dan dadi, du, dedo. Tahap kedua ini ada perangkaian suku kata. Nah, setelah ada pengenalan, selanjutnya ada perangkaian kata, yaitu bobi, cuci, dada, kaki, bibi, cica, dadu, kaku, dan baca, kaca, duka, kuda, koko, cici, bobo, dan sebagainya. Selanjutnya tahap ketiga ada perangkaian kata menjadi kelompok kata atau kalimat sederhana, yaitu kaki, kuda, baca buku, cuci kaki, kuku, cica, dan sebagainya. Selanjutnya ada teori silaba. Nah, di sini ada teori silaba itu ada dua, yaitu teori sonoritas menjelaskan bahwa suatu rangkaian bunyi bahasa yang diucapkan oleh penutur selalu terdapat puncak penyaringan sonoritas. Di antara bunyi-bunyi yang diucapkan terkait dengan denyutan dada yang menyebabkan paru-paru mendorong udara keluar. Satuan kenyaringan bunyi yang diikuti dengan denyut dada yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru inilah yang disebut dengan satuan silaba atau suku kata. Misalnya, ucapan kata bahasa Indonesia itu mendaki terdiri atas 3 puncak penyaringan yang ditandai dengan 3 denyutan dada. Ketika kata itu diucapkan, puncak penyaringan itu adalah pada men, pada da, dan pada i, pada ki. Dengan demikian, kata mendaki mempunyai 3 suku kata. Nah, selanjutnya ada teori prominens. Nah, teori prominens ini menitik beratkan pada gabungan sonoritas dan ciri-ciri suprasegmental, terutama jeda. Ketika rangkaian bunyi itu diucapkan, selain terdengar satuan penyaringan, yaitu kesenyapan sebelum dan sesudah puncak penyaringan. Batas di antara bunyi ucap ini diberi tanda tambah plus. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan silaba. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga.
menjelaskan kelebihan dan kekurangan silaba. Pertama, ada kelebihan metode silaba. Yang pertama, dalam membaca tidak ada mengeja huruf demi huruf sehingga mempercepat proses penguasaan kemampuan membaca permulaan. Jadi kalau misalkan pakai metode silaba ini tidak dieja dulu kayak A B itu nggak usah kayak gitu. Jadi langsung gitu waktu pembacaannya. Terus yang kedua, dapat belajar mengenal huruf dengan mengupas atau menguraikan suku kata yang dipergunakan dalam unsur-unsur hurufnya. Jadi kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata, kemudian si suku kata itu tuh dirangkai lagi menjadi sebuah kalimat. Terus yang ketiga, ada penyajian, tidak memakan waktu yang lama karena tidak dieja dulu. Jadi membacanya juga cepat gitu loh, nggak butuh waktu yang lama. Terus yang terakhir, dapat secara mudah mengetahui berbagai macam kata. Selanjutnya ada kelemahan metode silaba. Yang pertama, ada bagi anak kesulitan belajar yang kurang mengenal huruf akan mengalami kesulitan merangkai huruf menjadi suku kata. Terus yang kedua, ada siswa akan sulit bila disuruh membaca kata-kata lain karena mereka tidak akan condong mengikat suku kata yang diajarkan saja. Ini ada daftar referensinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kami.